Kalau pada diri kita, tentu secara perlahan kita berusaha. Kalau seandainya kita ingat terus, kita sayangi terus anak ini, semakin lama air mata kita akan terus menetes. Semakin lama kita akan tidak bersyukur pada Allah. Semakin lama kita akan kecewa, dalam kekecewaan yang berpanjangan. Tentu tidak. Terus solusinya bagaimana? Solusinya secara bertahap, lupakan anak ini. Betul tidak? Lupakan artinya kita berdoa, iya barangkali. Berdoa, ya Allah kembalikanlah dia ke jalan yang benar, sadarkanlah dia. Itu doa kita. Tapi kalau seandainya kita ingat dahulu dia anak yang pintar, pergi ke lomba ini dia juara satu, saya dampingi dia, diingat-ingat, dikenang-kenang lagi masa kecil dia. Kalau itu terus yang kita lakukan, pasti lama-lama kita akan terus di dalam penderitaan. Semakin panjang penderitaan kita, semakin panjang ingatan kita kepada dia, semakin panjang juga penderitaan kita. Maka solusinya tentulah sedikit-sedikit anak ini berusaha untuk dilepaskan daripada ikatan hati kita. Misalkan sebagai contoh, maka minimal dia akan mengatakan terserah dialah. Kalau dia mau pulang, terserah. Kalau dia mau pulang, saya bukakan pintu. Kalau dia nggak mau pulang, terserah dia. Itu kan sudah sama dengan mengusir kan Pak ya? Itu kan sudah sama dengan mengusir tuh. Terserah dia mau balik atau tidak, itu urusannya dia. Artinya dia tidak menganggap anak ini penting lagi. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ini salah asuhan. Salah di dalam mendidik. Salah dalam masalah pendidikan. Maka sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan segala sesuatunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang paham tentang Al-Quran kalau seandainya kalian tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemirsa melanjutkan menonton video ini, mohon sedekah Al-Fatihahnya untuk almarhum ayahanda kami, Sugiar Hashim bin Hashim, dan ibunda kami, Yusnawati binti Daud. Semoga bagi pemirsa atau siapa saja yang tulus membaca dan menghadiahkannya untuk kedua orang tua kami doakan dimurahkan rezekinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala yang besar, serta menjadi ladang amal jariah di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi, bagi yang bersedekah, kami sekeluarga mengucapkan syukron katsiron. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan update video terbaru dari kami, silakan klik like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan apapun bentuk kontribusi pemirsa untuk perkembangan Tholabul Ilmi Studio ini, silakan berikan komentar yang relevan setiap video yang kami tayangkan. Alimul Hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya muliakan Pak Jonel, bapak-bapak, para orang tua saya yang ada di sini, bersyukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita masih bisa hadir di tempat ini. Sebagaimana kita sebutkan ketika kita membahas ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, bahwa di antara tanda Allah masih merahmati kita, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Allah berikan kepada siapa saja. Yang kafir diberi, yang munafik diberi, sebagaimana yang beriman juga diberi Rahman Allah SWT. Tapi rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dia kasihi saja, kepada orang-orang yang dia sayangi saja. Tapi rahimnya Allah kadang-kadang susah kita untuk memahaminya. Sama kayak ketika kita melihat ada seorang anak kecil yang namanya Najah itu, orang mengatakan dia cacat ketika melihat, aduh kasihan ya anak kecil begini, otaknya nggak bisa menggerakkan tangannya, nggak bisa menggerakkan otot-ototnya, kasihan orang lihat dia. Padahal mungkin itu cara Allah menyayangi dia. Kita katakan dia cacat, tapi dia Al-Quran ini hafal semua di kepala dia, lengkap dengan ayatnya, lengkap dengan halamannya. Kita yang katanya otak kita ini normal, orangnya normal, sehat, tapi kok nggak masuk Al-Quran ke dalamnya. Yang sehat siapa sebenarnya gitu?
Jadi yang normal itu sebenarnya siapa? Nah, di sini kita melihat. Ini makanya kehidupan kita ini harus kita lihat dengan kacamata iman. Kalau dengan kacamata tidak ada iman di dalamnya, maka kita akan sering salah paham. Maka itulah gunanya petunjuk, itulah gunanya Al-Quran, dan itulah gunanya agama. Maka di antara tanda Allah masih sayang kepada kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Masih diundang untuk salat subuh, masih bisa hadir di dalam pengajian-pengajian, masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, masih dimudahkan tangan kita untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kita di jalan Allah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Jadi bukan ketika dilimpahkan harta, jangan-jangan harta itu adalah ganjaran terhadap amal kita selama ini, tapi di akhirat nggak kebagian lagi. Berarti Allah nggak sayang dong sama kita kalau begitu. Makanya jangan pernah kita pandang segala sesuatu itu dengan standar dunia. Itu kayaknya bahasan kita pada yang sebelumnya, Pak ya. Yang dimana di situ Allah katakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka kira, artinya di sini Allah mengatakan jangan kalian kira bahwa ketika kami limpahkan untuk kalian harta, kami banyakkan anak keturunan kalian, bahwa kami menyegerakan kebaikan untuk kalian. Belum tentu, kata Allah SWT. Kapan harta menjadi jalan kebaikan? Kapan anak menjadi tanda Allah sayang pada kita? Ketika harta anak itu mengantarkan kita untuk semakin dekat pada Allah SWT. Kalau anaknya ketika dia sudah dibesarkan, ketika kita sudah sepuh, Pak, Bapak nggak usahlah sibuk-sibuk, Bapak nggak usahlah terlalu memikirkan Bapak beribadah saja. Berarti ini tanda Allah sayang kepada kita melalui anak kita. Tapi kalau hanya sekedar anak saja, menjauhkan kita bahkan daripada Allah SWT, dari kecil menjauhkan kita dari Allah, ketika besar pun menjauhkan dari Allah, ini nggak perlu bangga dengan anak seperti ini. Maka itu barangkali cara Allah untuk mungkin menyuruh kita agar kembali kepada Dia. Tapi anak dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau seandainya dia kerjanya di mana? Kerjanya di bank, jadi direktur bank, kerjanya ini segala macam. Tapi membuat kita semakin lalai kepada Allah SWT, itu berarti belum tentu keberkahan anak ini. Jadi jangan kita ukur dengan standar itu. Tapi standarnya adalah ketika tubuh kita ini capek, kita dalam kondisi capek. Jadi kalau semakin kita tahu kita disayang oleh Allah SWT, semakin kita merasakan lelah, dan dalam kondisi kita dalam puncak kelelahan itu Allah undang juga kita untuk melakukan ketaatan, berarti Allah ketika itu betul-betul sayang kepada kita. Berarti Allah betul-betul sayang pada kita. Kalau seandainya dalam kondisi lelah, saya masih ngantuk, tapi karena mau datang ke masjid, datang juga gitu. Walaupun di masjid ngantuk-ngantuk. Coba bayangkan Rasulullah kalau dalam pulang dari perjalanan, beliau, ini sunnah Rasulullah ini perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Termasuk saya sendiri. Pulang dari mana-mana, beliau selalu datang ke masjid dulu. Kalau beliau datangnya tengah malam, ketika menjelang subuh, atau misalkan beliau istirahat dalam perjalanan, sudah dekat waktu subuh, beliau nggak tidur telentang. Beliau tidurnya sambil saya contohkan di sini, begini saja beliau tidur. Sambil menyender begitu beliau tidur. Dia adalah seorang nabi, coba. Dalam kondisi susah, kan? Tapi di situ Allah menguji kita. Seperti ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah belum lagi istirahat. Belum lagi beliau tuh meletakkan pedang beliau, baru akan menggantungkan pedang, datang Jibril. Kenapa kalian gantungkan pedang kalian? Malaikat belum lagi menggantungkan pedang mereka. Allah memerintahkan kalian untuk mengejar orang-orang Quraisy. Belum istirahat, dalam kondisi berdarah-darah. Kaum muslimin kan ketika itu kalah. Tapi begitu cara Allah mencintai kita. Maka kita jangan salah persepsi. Maka ketika tubuh kita ini diajak oleh Allah SWT untuk lelah, untuk capek, untuk berjuang, sesungguhnya itu tanda Allah sayang kepada kita. Tapi kalau seandainya tubuh kita ini sudah dimanjakan oleh dunia, maka khawatirlah kita sebagaimana khawatirnya Abdurrahman bin Auf. Ketika dihidangkan kepada dia makanan, ketika kekayaan itu sudah betul-betul melimpah di depan mata dia, dia menangis terseduh-seduh. Saya takut, kata dia, ini adalah
ganjaran yang sudah disegerakan untuk saya di dunia dan di akhirat dia tidak kebagian lagi. Takut dia. Dahulu Hamzah bin Abdul Muthalib dia lebih baik daripada saya, mati dalam kondisi dicincang. Dahulu Mus'ab bin Umair, salah seorang pemuda Quraisy yang dahulunya sebelum Islam, dia ini adalah seorang pemuda, kalau boleh dikatakan dia adalah idolanya para kaum Hawa di kota Mekah ketika itu. Bagaimana tidak, pakainya rapi, wanginya 100 meter dia berjalan, sudah sampai 100 meter di sana wanginya masih kecium gitu. Tapi ketika dia meninggal, ditutup kepalanya, nampak kakinya dengan kainnya. Ditutup kakinya, nampak kepalanya. Ketika itu Rasulullah menangis. Ini dahulu orang yang di Mekah, pemuda di Mekah dahulu itu yang kondisinya dia sangat disayang oleh ibunya, sangat didambakan oleh kaum Hawa. Ketika dia berbicara juga adalah seorang yang sangat luar biasa, orasinya sangat bagus, bahkan beliau sampai diutus oleh Rasulullah untuk menjadi duta besar pertama dalam Islam. Dia yang meletakkan batu awal atau pondasi awal daripada hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Meninggal dalam perang Uhud 2 tahun setelah hijrah Rasulullah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Bahkan untuk mengkafani jenazah dia saja tidak cukup kain, sehingga harus ditutup dengan dengan izkir, dengan rumput, dengan ilalangnya orang Arab. Nah, apakah Allah tidak sayang pada mereka? Allah sayang, tapi begitu cara Allah sayang pada kita, bukan dengan dunia. Maka kita jangan salah, jangan karena dunia, ketika Allah limpahkan kepada kita dunia, sampaikan pada dunia. Karena maksudnya apa? Infakkan di dunia, belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita, tunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita karunia lebih daripada belanja kita, sumbangkan dia di jalan Allah, bantu hamba-hamba Allah, bantu jalan fisabilillah. Itu baru tanda orang disayang oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah hatinya diikat oleh dunia, tubuh dia diikat oleh dunia, maka habislah dia. Jangan-jangan itu adalah tanda Allah sudah mengabaikan dia, sehingga tidak lagi disediakan jatah untuk dia di akhirat. Makanya Allah katakan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum la yadurrullaha syai'a. Wahai Rasulullah, ini kepada Rasulullah nih, janganlah engkau sedih dengan orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Dikirim kepada mereka keimanan dan hidayah, tapi mereka lebih suka kekufuran. Kenapa? Karena dunia. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan mampu untuk mencelakakan Allah walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Yuridullah, apa kata Allah? Allah ingin alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum adzabun azim. Allah ingin ketika mereka bersegera untuk dunia, yang mereka cari hanya dunia. Kenapa kamu enggak salat? Apalah salat? Rezeki saya enggak ada. Allah enggak sayang sama saya. Allah enggak adil. Ada yang mengatakan begitu. Dari kecil saya menderita, sampai besar saya menderita, sekarang pun masih menderita. Ngapain juga saya salat? Marah kepada Allah. Kenapa? Dia ingin dunia. Maka Allah katakan, jangan kamu sedih dengan orang-orang seperti itu. Kalau seandainya memang mereka ingin dunia. Cuman tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi enggak usah, kalau orang dalam kondisi seperti itu berarti secara psikologis bermasalah. Kita enggak boleh juga menyampaikan kajian seperti ini pada mereka kecuali dengan hikmah. Kecuali dengan hikmah nanti kita bahas di sini. Tapi ada memang manusia seperti itu, murka ketika tidak diberikan oleh Allah SWT sesuatu yang sifatnya dunia, terikat betul dengan dunia. Allah katakan, jangan kalian sedih dengan itu, dengan orang seperti itu. Allah ingin agar mereka di akhirat nanti tidak lagi punya jatah bagian, tidak lagi punya jatah nikmat. Walahum adzabun adzim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih, kata Allah SWT. Nah, maka sekali lagi kita bersyukur ketika kapan saja Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan, walaupun dalam kondisi hati kita mungkin susah, hati kita mungkin melawan, fisik kita mungkin kelelahan, pikiran kita pun juga mungkin tidak bisa menerima. Tapi ketika itu kita tetap taat kepada Allah SWT, maka itu tandanya Allah masih sayang kepada kita. Maka tetaplah bersyukur.
Jangan sesali, oh sebulan dia tidur-tidur aja tapi rezekinya melimpah-limpah aja ya. Nggak usah cemburu sama orang seperti itu Bapak Ibu. Nggak usah cemburu. Ngapain cemburu dengan orang-orang yang kita sudah punya standarnya. Standarnya adalah Allah SWT. Dan sesuai dengan standar Allah itu bukan sebagai tanda kemuliaan. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita untuk mentadaburi surat Luqman, terutama yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Ini kita belum ya Pak ya, belum pernah kita bahas di sini. Surat Luqman ayatnya ayat 12 sampai 19. Pagi ini akan kita coba seberapa ayat yang bisa kita bahas pagi ini. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, ada usia yang panjang, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kenapa kita pelajari tentang masalah pendidikan? Karena banyak orang yang yang salah ketika dalam mendidik anak. Sebagaimana saya berikan contoh, ketika ada orangnya dari negeri kita, kirim anak ke luar negeri, dari kecil dididik supaya anaknya hebat, supaya anaknya sukses, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa saja. Dan di antara yang seperti itu ada yang mengirimkan anaknya ke luar negeri. Ini sudah saya cerita kayaknya. Dikirim ke luar negeri, sekolah di barat, kemudian ketika anaknya kirim surat pulang kepada tidak sebut bapak dia, disebut langsung nama bapaknya dia. Disebut nama bapaknya, misalkan nama bapaknya Imanuddin. Misalkan Imanuddin kan nggak ada kan? Kalau Aminuddin mungkin ada ya. Tapi kalau Imanuddin, kepada Imanuddin di ini, anaknya nulis surat dengan sebutan nama bapaknya secara langsung murka bapaknya. Ibunya dahulu membangga-banggakan anaknya ini, bapaknya dahulu membangga-banggakan dia. Setelah surat ini turun, apalagi anaknya itu sejak dia merantau tidak pernah mau pulang, betapa sedihnya orang tuanya, betapa dia itu kecewa dengan anaknya ini. Kalau dahulu setiap majelis, setiap bertemu kawan, gimana anaknya? Oh dia sekarang di Australia sudah dapat kerja, alhamdulillah. Kerjanya, alhamdulillah gajinya lumayan sih. Berapa gajinya? Gajinya mungkin sekitar 50 juta lah sebulan. Besar. Selama ini dia bangga-banggakan. Tapi sampai surat dari anaknya, begini surat anaknya. Langsung disobek oleh bapaknya. Kira-kira kita sebagai orang tua kalau dalam kondisi seperti itu, untuk mengobati hati kita, apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira Pak? Gimana Bang Surya? Ini kalau kita bawakan kepada diri kita, kalau pada diri kita, tentu secara perlahan kita berusaha. Kalau seandainya kita ingat terus, kita sayangi terus anak ini, semakin lama air mata kita akan terus menetes. Semakin lama kita akan tidak bersyukur pada Allah. Semakin lama kita akan kecewa, dalam kekecewaan yang berpanjangan. Tentu tidak. Terus solusinya bagaimana? Solusinya secara bertahap, lupakan anak ini. Betul tidak? Lupakan artinya kita berdoa, iya barangkali. Berdoa, ya Allah kembalikanlah dia ke jalan yang benar, sadarkanlah dia. Itu doa kita. Tapi kalau seandainya kita ingat dahulu dia anak yang pintar, pergi ke lomba ini dia juara satu, saya dampingi dia, diingat-ingat, dikenang-kenang lagi masa kecil dia. Kalau itu terus yang kita lakukan, pasti lama-lama kita akan terus di dalam penderitaan. Semakin panjang penderitaan kita, semakin panjang ingatan kita kepada dia, semakin panjang juga penderitaan kita. Maka solusinya tentulah sedikit-sedikit anak ini berusaha untuk dilepaskan daripada ikatan hati kita. Misalkan sebagai contoh, maka minimal dia akan mengatakan terserah dialah. Kalau dia mau pulang, terserah. Kalau dia mau pulang, saya bukakan pintu. Kalau dia nggak mau pulang, terserah dia. Itu kan sudah sama dengan mengusir kan Pak ya? Itu kan sudah sama dengan mengusir tuh. Terserah dia mau balik atau tidak, itu urusannya dia. Artinya dia tidak menganggap anak ini penting lagi. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ini salah asuhan, salah di dalam mendidik.
salah dalam masalah pendidikan. Maka sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan segala sesuatunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang paham tentang Al-Quran kalau seandainya kalian tidak tahu. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Makanya sering saya katakan Al-Quran ini ibaratnya map hidup kita, petunjuk hidup kita, atau peta hidup kita. Kita akan kemana itu jelas dalam Al-Quran. Kebanyakan umat saat ini lebih percaya kepada Google Map daripada kepada Al-Quran. Kalau dia kemana-mana pakai Google Map, kata Google Map misalkan 200 meter lagi belok ke kiri, setelah itu belok ke kanan, jalan terus, maka dia ikuti. Kalau orang yang percaya pada Google Map, dia akan ikuti. Setiap petunjuk Google Map dia akan perhatikan betul-betul. Tapi bahkan kan nggak ada juga, atau kalau ada orang yang dia pasang Google Map, setiap sebentar Google Map, Anda 200 meter lagi belok ke kanan, dia lurus saja. Anda 300 meter lagi belok ke kiri, ambil U-turn, dia lewat saja. Pas nyasar kan orang, pasti nyasar dia. Maka kita biasanya kalau pakai Google Map pasti kita ikuti. Tapi ternyata Al-Quran ini sudah memberikan juga kepada kita rambu-rambu, termasuk dalam masalah pendidikan, di dalam masalah nafkah, di dalam masalah segala sesuatu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berjalan sesuai dengan fitrah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tapi betapa banyak atau berapa banyak orang yang mau betul-betul meyakini Alkitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT ini. Makanya di antara bahasan kita pada maghrib yang sebelumnya ini, di situ Allah katakan di antara tanda orang itu disegerakan untuk mereka kebaikan oleh Allah SWT adalah walladzina hum bi ayati rabbihim yuqinun, dan orang-orang yang betul-betul yakin dengan ayat yang kami turunkan kepada mereka. Jadi bukan sekedar pajangan. Makanya saya bukan tidak suka dengan yasinan. Bagus yasinan. Saya bukan tidak suka, dan saya mengamalkan setiap pekan kita baca surah Al-Kahfi. Bagus itu, dan saya juga mengamalkan itu. Tapi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan begitu saja. Al-Quran itu bukan sekedar hanya ayat untuk ruqyah saja. Al-Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita, termasuk dalam masalah pendidikan. Maka Allah sudah berikan contoh bagaimana seorang bapak memberikan contoh pendidikan atau mendidik seorang anak melalui kisah Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi, iya Pak. Luqman ini menurut pendapat yang kuat daripada para mufassirin, dia bukan seorang nabi. Dia hanyalah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah SWT. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir yang lain dijelaskan bahwa kulitnya hitam, hidungnya pesek. Istilah digambarkanlah Luqman ini sebagai seorang budak yang kebanyakan. Hidungnya pesek, kulitnya hitam, tubuhnya pendek, rambutnya keriting. Nah, bayangkan itu. Tapi kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan dia dikatakan adalah sebagai seorang budak. Dikisahkan bahwa suatu ketika tuannya meminta karena tuannya ini tahu Luqman ini ketika berbicara itu masuk. Ketika dia berbicara sesuatu dalam maknanya. Maka suatu ketika Luqman diminta oleh tuannya ini untuk mengambil, ketika dia disuruh menyembelih seekor kambing, ambillah sesuatu yang paling baik di dalam kambing ini, kata dia. Maka kemudian diambillah lisan dan juga hati kambing itu. Kemudian pada waktu berikutnya dia menyembelih lagi, ambil yang paling buruk yang ada di dalam tubuh kambing ini. Maka kemudian dia ambil juga lisan dan hati. Kemarin ketika saya suruh kamu ngambil yang paling baik, kamu ambil lisan dan hati. Sekarang ketika saya suruh ambil kamu yang paling buruk di antara yang ada di dalam tubuh kambing ini, kamu ambil lagi lisan dan hati. Kenapa ini Luqman? Kata tuannya. Kata dia, kalau lisan ini dijaga, kemudian dan juga hati dijaga, kemudian diarahkan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah SWT, sesuai dengan norma-norma kebenaran, maka keduanya inilah yang terbaik dalam diri manusia, di dalam diri kambing atau dalam diri manusia, dalam diri seseorang. Tapi kalau seandainya
lisan tidak terjaga, hati tidak terjaga, maka dia adalah dua benda yang paling buruk yang ada dalam satu tubuh, kata dia. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau seandainya segumpal darah itu bagus, semuanya akan jadi bagus. Kalau seandainya segumpal darah itu rusak, maka yang lain juga rusak. Hati kalau sudah rusak, keluar kata-kata menjijikkan, sikapnya menjijikkan, pikirannya menjijikkan, bergaul dengan dia menjijikkan. Kalau hati sudah rusak, bagaimana bersikap dengan bergaul enak dengan orang yang busuk hati, dengan orang yang sudah berpenyakit hati? Kita katakan ini baik, dia katakan itu buruk. Kita ajak dia melakukan kebaikan, dia ajak kita melakukan kemaksiatan. Kita arahkan dia ke jalan yang benar, dia tarik kita ke dalam jalan yang sesat. Ini kenapa? Karena hati sudah rusak, karena hati sudah berpenyakit. Jadi dia memandang sesuatu itu tidak normal. Ibarat orang sakit makan rendang terasa hambar bagi dia, kan? Nah, kenapa dia makan rendang terasa hambar? Kok bukan rendang yang datangnya? Saya minta rendang. Nah, dia yang sedang tidak normal dia. Yang disalahkan rasa rendang. Begitulah ibaratnya kalau seandainya seseorang itu sedang berpenyakit. Begitu juga hati. Kalau seandainya hati itu berpenyakit, maka sesuatu yang normal itu akan dilihat oleh dia sebagai sesuatu yang abnormal. Kemudian lisan, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mampu untuk menjaga dua hal agar tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku jamin untuk dia surga. Yang pertama adalah lisannya, yang kedua adalah kemaluannya, kata baginda Rasulullah SAW. Maka Luqman membawa dua hal ini, atau lisan dan juga hati, untuk menunjukkan bahwa kalau seandainya kedua hal ini bisa dijaga, maka dia adalah menjadi sesuatu yang paling baik dalam tubuh manusia. Dan kalau seandainya tidak dijaga, hati tidak dijaga, lisan tidak dijaga, maka dia adalah seburuk-buruk benda yang ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dia adalah seorang yang yang seperti digambarkan secara manusiawi tidak seperti Yusuf, tidak gagah, tidak ganteng, tidak kaya. Nah, apalagi statusnya disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir hanyalah sebagai seorang budak, tapi dia diberikan hikmah oleh Allah SWT. Di sini kita lihat bahwa kemuliaan itu bukan pada dunia. Makanya ketika ditanya kepada saya, Ustaz, doa banyak rezeki itu apa, Ustaz? Allah itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk minta doa banyak rezeki. Kita ini salah, kan? Nggak ada. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk doa banyak rezeki. Kenapa? Rezeki itu sudah jaminan dari Allah. Kalau kita minta doa banyak rezeki lagi, berarti kita nggak percaya sama Allah. Ya bana Adam, dhamintu laka rizqak, falatat wahai anak Adam. Awal hadisnya, ini hadis kursi. Ya bana Adam, khalaqtuka lil ibadati falatal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau bermain-main. Wa dhamintu laka rizqak fala tat'ab, dan aku sudah jamin untukmu rezekimu, maka jangan engkau bersusah hati. Enggak perlu bersusah hati, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah SWT. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, jangan kalian telantarkan anak kalian, jangan kalian buang anak kalian min imlakin, karena takut miskin. Kenapa? Karena kami yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi ngapain kita bersusah hati dengan rezeki? Yang penting itu adalah kita bekerja. Ya Allah, saya bekerja untuk mencari karunia-Mu. Apapun pekerjaan kita, biar Allah menentukan rezeki kita. Dan betapa banyak, dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Datang ke sini mengajukan lamaran nggak diterima. Datang ke sini mengajukan lamaran nggak diterima. Puluhan lamaran dia berikan tidak diterima. Tapi rezeki dia tetap diberikan oleh Allah SWT. Cuman kadang-kadang kita ini melihat dari sisi Allah kemana nih? Di sini nggak masuk, di sini nggak masuk. Yang dia salahkan yang di sini, rezeki yang masuk ke dalam tubuh dia nggak pernah dia pikirkan. Karena rezeki itu sudah dijamin. Maka inilah tipu daya dunia. Ini tipu daya dunia. Dia membuat kita tuh seakan-akan Allah tuh nggak sayang sama kita.
kita ditipu oleh dia. Maka itulah gunanya petunjuk dalam hidup kita. Maka terus tanda seseorang itu diberikan kebaikan diantaranya adalah hikmah ini. Hikmah. Makanya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat 12, wa laqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, walaupun dia adalah seperti tadi, adalah seorang budak berkulit hitam, berhidung pesek, berambut juga tidak menarik, tapi kami berikan kepada dia hikmah. Dan Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 279, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia mau, kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah SWT. Jadi tanda orang diberikan kebaikan itu adalah ketika diberikan hikmah. Nah, kalau orang sudah diberikan hikmah, dia akan sanggup bersikap dengan sesuatu yang sangat membahagiakan diri dia dan juga sangat membahagiakan Allah walaupun apapun kondisi dia. Kalau dia diberikan kekayaan, dia bersyukur dan beribadah dengan kekayaannya itu. Itu tanda orang hikmah itu. Kalau seandainya dia diberikan cobaan, diberikan kesusahan, dia bersabar dan dia jadikan kesabaran dia itu sebagai ibadah kepada Allah untuk mendulang pahala dari Allah SWT, itu tanda orang punya hikmah. Kalau seandainya dia punya ilmu, dengan ilmu itu dia beribadah kepada Allah, dengan ilmu itu dia mencari karunia daripada Allah SWT, mencari berkat daripada Allah, itu tanda orang punya hikmah. Kalau seandainya dia diberikan kesehatan, kesehatan itu dia gunakan untuk ketaatan, untuk membantu, untuk fisabilillah, untuk berbagai macam amal yang diridhoi oleh Allah SWT, itu tanda orang punya hikmah. Dia diberikan kesehatan, tapi kalau seandainya hanya untuk main-main saja, oh kenapa kamu gak main game lagi? Oh main game, walaupun tua-tua main game juga, tiba-tiba sakit. Nah, jadi kesehatan dia gunakan hanya untuk main game, berarti orang gak punya hikmah ini. Nah, tapi kalau seandainya kesehatan, apapun Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk mencari ketaatan kepada Allah SWT, berarti dia adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Berarti dia adalah seorang yang diberikan hikmah. Dan Allah katakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Makanya Allah mengajarkan kita untuk mencari hikmah ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang daripada orang-orang yang beriman. Anna wajadaha fahu ahaqqu biha. Dimanapun dia dapatkan di mulut seorang munafik, ambil itu hikmah. Dia dapatkan daripada seekor anjing, dia ambil hikmah itu. Dia dapatkan dari orang-orang kafir, dia ambil. Kenapa? Fahu ahaqqu biha. Dia lebih patut untuk mendapatkan hikmah itu. Dia lebih patut untuk memiliki hikmah itu. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, hikmah dalam banyak banyak hal diartikan oleh para ulama, juga diantaranya adalah ilmu pengetahuan, ada diartikan juga kebijaksanaan, ada wawasan yang luas yang sesuai dengan realita. Makanya hikmah itu kalau dalam bahasa Arab digandengkan dengan filsafat. Filsafat itu artinya kan orang-orang yang berusaha untuk mencapai kebenaran. Tapi kalau seandainya filsafat ini kan mereka berangkat daripada kemampuan diri mereka yang terbatas. Tapi kalau hikmah ini, dia mengambil pelajaran pada setiap peristiwa dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, maka dibarengi juga dengan pancaran sinar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergabunglah antara upaya manusia dengan pancaran karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membentuk sebuah hikmah yang luar biasa. Tapi kalau hanya filsafat, maka filsafat itu macam-macam kan. Yang marxisme, yang sosialisme, ujung-ujungnya apa? Yang menurut ini benar, yang menurut ini enggak benar. Tersesat mereka. Macam-macam yang filsafat, ada yang mengatakan di antara kejahatan orang tua kepada seorang manusia yang lain adalah ketika dia melahirkan seorang anak. Jadi ada yang mengatakan itu filsafat menurut perenungan mereka, karena perenungan mereka penuh dengan hawa nafsu.
Dan ini yang kita lihat. Makanya hikmah, misalkan ketika kemarin ketika di Selandia Baru, Bapak Ibu, di sana kan kita mengira enak ya dari sisi dunia nih. Bagaimana dunia itu menipu kita, menipu otak kita. Enak ya mereka di sana, syahwatnya betul-betul mereka dapat lampiaskan sesuai dengan keinginan mereka. Enggak ada yang bertanya, enggak ada yang enggak ada yang komentar, tidak ada yang akan mencegah mereka untuk melakukan. Kalau dia mau bertemu dengan seorang perempuan, bermain dia kemudian berhubungan dengan seorang perempuan, dijamin hak dan apa yang dia lakukan oleh negara. Enggak ada yang boleh mengganggu dia. Walaupun seorang anak, bapak misalkan punya anaknya bermain dengan dengan pasangan yang lain secara tidak benar menurut agama kita. Bapaknya kalau seandainya bapak ini diadukan oleh si anak, maka bapaknya bisa kena hukum. Laki-laki tinggal sendiri. Padahal kalau seandainya mereka hidup berdua-duaan, enggak ada yang komentar. Kenapa? Karena syahwat itu ada batasnya. Ini misalkan, mohon maaf ya, ini selama ini berpartner, mereka istilahnya kan partner saja. Menjaga agar anak keturunan dia jelas asal usulnya, dicoba ditanamkan kehidupan di sini. Digodalah dengan syahwat-syahwat, dengan film-film yang tidak jelas, dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas, artikel-artikel yang tidak jelas. Kita awalnya mungkin tergoda, tapi setelah dijalani nanti ujung-ujung kecewa juga. Makanya walaupun begitu, walaupun tidak ada pernikahan, memang di sana angka talak rendah ya, karena bagi mereka nggak ada pernikahan, bagaimana mau talak? Nah, sekarang partner 2 hari di sini dengan sebulan, besok udah pisah lagi, ya kan nggak dihitung talak. Jadi kadang-kadang kita ditipu oleh dunia dengan pemikiran seperti itu. Jadi walaupun mereka secara bebas seperti itu, bahkan anak di sana, anak itu bukan milik orang tuanya. Maksudnya apa? Ia milik orang tuanya, tapi anak itu dijamin oleh negara. Anak lahir dapat tunjangan dari negara. Jadi setiap anak itu ada tunjangan dari negara di sana. Coba bayangkan, setiap anak lahir dapat tunjangan dari negara. Artinya orang tua, mohon maaf, cukup buat anak saja, habis itu negara akan biayai anak-anak itu. Tapi ternyata mereka juga tidak demikian mudahnya untuk memiliki anak. Walaupun secara bebas, walaupun mereka dapat tunjangan. Bahkan ini dari mulut orang yang di sana, bahkan mereka mengatakan lebih baik memelihara anjing daripada memelihara anak di sana. Ini hikmah mereka. Ini dunia. Makanya hikmah nih, yang perlu kita lihat nih hikmahnya. Jadi kalaupun dilibatkan dunia, dia belum tentu. Ini mereka yang mengatakan. Makanya orang-orang barat itu banyak hidupnya dengan anjing, dengan hewan, dibandingkan dengan anak. Padahal kalau seandainya mereka punya anak, ditunjangi oleh negara, bukan ditunjang, dikasih tunjangan. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang tidak mau memiliki anak, karena kata mereka merepotkanlah, karena mereka nggak bisa bebas seperti biasalah. Ujung-ujungnya masa tuanya mereka jalani dengan kondisi yang jauh lebih tidak mengenakan daripada kehidupan masa tua orang-orang yang masih beriman dan taat pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sana bertanya tentang masalah pribadi, tentang masalah keluarga anak itu agak sensitif. Kalau di kita kan bangga kita. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kondisi ideal. Gimana, sudah berapa cucunya? Bangganya neneknya cerita. Cucu saya di sini, anak saya di sini punya 2, yang anak sini punya 3. Diceritakan nggak? Kalau yang cucu ini sekolahnya sekarang di sini, mereka akrab. Kalau di sana ditanya cucunya ada berapa, belum tentu semua orang suka, dan kebanyakan mereka tidak suka. Kenapa? Karena prinsip tadi itu, anak itu adalah milik negara. Jadi ketika anak itu sudah mulai besar, 18 tahun umur anak, maka anak itu secara aturan dia sudah tidak boleh lagi tinggal di rumah orang tuanya. Kalaupun dia masih tinggal di rumah orang tuanya, dia harus bayar kepada orang tuanya. Mantap kan? Harus bayar. Terus bagaimana ikatan batinnya akan terikat? Akan ada? Mungkin ada sebagian orang tua, ada memang. Dari sekian banyak kondisi yang seperti itu, tapi itu mayoritas. Dan itu budaya bagi mereka. Bagi mereka itu tidak aib. Sebagaimana seorang anak ketika dia
misalkan anak TK memanggil miss dia atau guru dia, dia panggil nama saja itu biasa di sana. Dan missnya ini atau gurunya ini merasa tersanjung kalau dia disebut nama. Merasa lebih dekat kepada si anak kalau seandainya dia disebut nama. Walaupun missnya itu umurnya 60 tahun, anaknya usianya 6 tahun. 10 kali lipat usianya bahkan, tapi mereka tetap panggil nama. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, saya saja ketika bertemu dengan yang guide saya itu, yang mendampingi saya, Pak Kadir namanya, umur dia 60 tahun, saya baru 37, masuk ke 38, panggil saja Kadir, kata, "Mah, Pak Kak." Orang tua suruh manggil saya, panggil nama. Tersentak juga saya. "Oh Pak, nggak bisa Pak, nggak apa-apa, di sini biasa kayak gini." Nggak sopan sekali saya kan. Akhirnya udah saya panggil Pak Kadir aja. Bagi mereka biasa. Nah, itulah budaya mereka. Begitu juga budaya ketika seorang anak masih tinggal bersama orang tuanya, maka dia harus setar pada orang tua dia setiap pekan. Kalau di sana kan pekanan. Nah, kalau seandainya usia dia sudah 18 tahun. Kalau seandainya dia tidak betah lagi tinggal di rumah, keluar dari rumah itu, negara pun akan menampung dia. Akan disediakan rumah oleh negara. Akan disediakan rumah oleh negara. Nah, cuman itu kondisi tadi. Mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan, tapi keluar daripada tuntunan hikmah, tuntunan hidayah daripada Allah SWT, mereka akhirnya ujungnya ngambang juga. Ujung-ujungnya ngambang juga kan. Kalau dikatakan hubungan bebas itu akan membuat mereka tuh bebas melampiaskan syahwat, ternyata enggak juga. Kalau seandainya ketika seorang anak itu mendapatkan hak dia, dijauhkan daripada intimidasi, daripada tekanan orang tua, dikatakan ketika anak itu bisa mendapatkan ketenangan dalam banyak kondisi, tidak juga. 18 tahun dia harus keluar daripada rumah dia. Hubungan antara orang tua dan anak jadi agak sedikit renggang. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang, dia sudah muslim, tapi budaya masyarakatnya kan masih masyarakat yang masih budaya barat. Pernah saya tanya, "Kamu punya anaknya udah berapa?" Enggak mau dijawab. Karena berat bagi dia. Ada juga yang satu lagi, ini orang Maori ini kan suku asli di sana. Saya malah dapat ceramah dari dia, dapat masukan dari dia. Kalau bicara masalah pribadi di sini aib, kata dia. Padahal dia muslim, Islamnya sudah 10 tahun. Kenapa dia sampai mengatakan pada saya kalau berbicara masalah pribadi itu di sini adalah sangat tabu, bukan sedikit tabu, sangat tabu. Jadi kalau di sana tuh kita nggak usah nanya kamu agamanya apa, kamu anaknya berapa, kamu ini segala macamnya, nggak usah banyak tanya di sana. Kalau dia cerita, kalau sudah akrab betul barulah kita baru masuk. Tapi kalau baru ketemu di jalan jangan. Sensitif bagi mereka. Kenapa mereka sensitif begitu tentang masalah ini? Ya karena bagi mereka itu adalah luka. Bagi mereka itu tidak mengenakkan. Kalau mereka katakan itu anak saya ada di sana, anak nggak pernah datang pada dia. Cucu dia nggak pernah tahu siapa dia. Apa yang mau dia ceritakan? Dia juga nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena hubungan kekeluargaan tidak akrab. Maka beruntunglah kita dengan petunjuk dan hidayah Allah berikan pada kita. Maka ini kalau seandainya kita sia-siakan petunjuk dari Allah ini, maka kita yang rugi. Maka Allah katakan di dalam surat Ali Imran, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat." Bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang mereka sudah beriman, kemudian dia kafir setelah dia beriman. Dan mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Mereka tahu, mereka sudah beriman, sudah merasakan petunjuk Islam, sudah merasakan bagaimana indahnya iman. Mereka juga tahu bahwa Rasul itu adalah orang yang benar. Tapi setelah itu dia malah memilih kafir kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin Allah berikan petunjuk kata Allah SWT? Nah, maka hidayah kalau sudah diberikan, maka jangan lepaskan. Maka berbagai macam kesulitan, berbagai macam bencana, sebagaimana juga kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, itu sengaja Allah berikan kepada kita, bukan tidak sengaja, agar kita tetap beribadah, agar kita tetap dekat kepada Allah SWT. Nah, jadi kalau seandainya Allah sudah melihat kita agak melenceng dikit, Allah berikan tegur kita. Ibaratnya kalau kita punya anak, tanda kita sayang sama anak,
Ibaratnya dia ketika dia sedang berjalan, ketika dia ada lubang dia tidak sadar, kita tarik dia. Kita tegur dia, kita pukul dia atau kita apakan dia supaya dia sadar lagi. Begitulah berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kita di antara hikmahnya. Tapi kalau seandainya Allah sudah biarkan saja kita masuk ke dalam jurang, itu berarti Allah nggak sayang sama kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rahmatullah SWT, hikmah itu minimal ada 3 unsur. Nih, hikmah ini minimal ada 3 unsur. Unsur yang pertama, isinya adalah kebenaran. Isinya adalah kebenaran. Sebuah kata-kata yang hikmah artinya adalah kata-kata yang isinya hanyalah kebenaran. Jadi isinya kebenaran. Kemudian cara menyampaikannya juga benar. Kebenaran kalau seandainya disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka berarti orang tidak hikmah, tidak bijak. Dia yang ingin dia sampaikan baik, wahai kalian, wahai orang-orang kafir, berimanlah kepada Allah. Benar, dia kafir, iya, dia harus beriman pada Allah. Tapi kalau caranya tidak benar, maka orang akan semakin lari. Dihina orang itu, emang dia salah misalkan. Tapi kalau seandainya disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka ini orang tidak hikmah. Kemudian disampaikan juga pada waktu yang tepat, pada waktu yang benar. Dia baru bangun tidur, habis itu langsung didakwahi. Dia belum selama ini nggak pernah sholat, nggak pernah tahu tentang Islam. Bangun tidur, ayo kita ini. Apa kamu nanti masuk neraka, kamu ini macam-macam. Itu bukan waktu yang tepat. Atau dia sedang emosi sedang memuncak, sedang marah betul. Habis itu dikasih nasihat yang panjang-panjang. Nanti kalau dikejar sama dia jangan marah. Waktunya nggak tepat. Nah, jadi yang pertama isinya adalah kebenaran, cara menyampaikannya juga benar, kemudian waktunya juga harus benar. Makanya Rasulullah itu selalu, kata para sahabat, Rasulullah itu selalu menjaga-jaga waktu untuk menasihati kami, makhafatas samati alaina, karena beliau khawatir kami merasa bosan. Kalau udah panjang ceramahnya, ini udah panjang atau belum Pak ya? Berapa menit lagi Pak? Udah habis. Jam berapa sur kita hari ini? 6. Udah ya. Berarti kita biar nggak panjang-panjang, maksimal 10 menit lagi. Jadi supaya Rasulullah itu ketika dia melihat sahabatnya tidak bosan, maka beliau hari ini nggak patut berikan nasihat ini. Hari ini beliau harus diam. Hari ini beliau cukup menunggu saja sahabat yang bertanya kepada dia. Beliau melakukan itu, bervariasi. Kenapa beliau lakukan ini? Supaya jamaahnya tidak bosan. Coba bayangkan ketika seorang Arab Badui datang ke dalam masjid, sholat. Orang Arab Badui sudah Islam dia, sudah Islam. Sholat, Allahu Akbar. Selesai dia sholat, ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia dalam doanya begini, ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad berdua saja, dan jangan sayangi yang lain ya selain kami ya Rasul, ya Allah. Coba bayangkan, dia orang Arab Badui ini tabiatnya kasar kan. Para sahabat mendengar itu kan, ini orang geram kan, pasti geram. Ini dicukupkan antara dia dengan Rasulullah saja. Terus kami gimana? Dia baru masuk Islam. Tapi Rasulullah tenang. Para sahabat sudah berusaha untuk diam. Tapi kemudian yang bikin jengkel lagi, setelah dia bangkit dari tempat duduknya dia, kemudian dia pergi ke daerah mau keluar dari masjid. Sebelum keluar dari masjid dia buka celananya, gini, pipis dia di sana. Para sahabat sudah membangkit, Umar membangkit nih. Dan ketika mereka sudah bangkit, biarkan kata Rasulullah. Biarkan kata Rasulullah. Sampai dia selesaikan hajatnya. Kemudian kalian ambil air, siramkan air kencingnya dengan air 1 ember kata Rasulullah. Setelah dia menyelesaikan hajatnya, sudah puaslah dia, dipanggil dia oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan pada dia, kamu tahu ini apa? Masjid ya Rasulullah. Masjid ini tidak boleh kecuali hanya untuk zikir, untuk sholat. Untuk zikir, untuk sholat, dan memuji, mengagungkan Allah SWT, dan untuk ibadah kata Rasulullah. Dan
tidak dibolehkan untuk sesuatu yang kotor seperti ini, kata Rasulullah kepada dia. Coba bayangkan, ini hikmahnya Rasulullah. Jadi tidak dilabrak ketika dia sedang menunaikan hajatnya, ditunggu oleh Rasul. Ini hikmah. Seorang anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Sambil berdiri dia mengatakan begitu. Enggak sopan memang. Dalam berdiri Rasulullah bersama para sahabat, ya Rasulullah izinkan saya berzina ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah suruh dia datang, duduk di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya pada dia, apakah kamu mau itu dilakukan untuk ibumu, terhadap ibumu? Enggak ya Rasulullah. Apakah kamu mau itu dilakukan untuk anakmu, untuk saudara perempuanmu? Enggak ya Rasulullah. Apakah kamu mau itu dilakukan terhadap bibimu? Enggak ya Rasulullah. Demikian juga orang-orang lain tidak mau hal itu dilakukan untuk perempuan-perempuan mereka. Kemudian ditepuk dadanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah doakan agar Allah tenangkan dadanya, agar Allah cabut syahwat yang tidak terkendali itu dari dadanya. Kemudian setelah itu pemuda itu pun disuruh pergi oleh Rasulullah. Dan kata pemuda ini, setelah itu tidak ada lagi hasrat keinginan untuk melakukan maksiat dalam diri dia. Para sahabat ketika itu sudah geram. Ini anak kecil kurang ajar. Ini anak kecil ini kurang ajar, minta izin berzina kepada Rasulullah. Ingin dilabrak oleh para sahabat, tapi Rasulullah hikmah. Nah, ini makanya pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an. Hikmah di antara makna hikmah itu adalah ketika kita paham akan pesan-pesan daripada Allah SWT. Nah, maka di sini Allah katakan, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, dan Allah jelaskan di sini aniskur lillah. Di antara makna implementasi daripada hikmah itu adalah ketika seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya bukan untuk Allah dia bersyukur, tapi untuk diri dia sendiri. Dan syukur ini juga perlu kita pahami. Jadi syukur itu bukan hanya dengan ucapan. Banyak orang sekadar hanya ucapan saja. Para ulama menjelaskan syukur itu ada 3. Asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu adalah keyakinan, adalah bahwa kita memahami segala sesuatu yang terjadi, yang ada, yang kita dapatkan ataupun yang tidak kita dapatkan, semua adalah dari Allah SWT. Syukur dengan hati. Ketika orang diberikan harta, diberikan kesehatan, dia yakin dalam hati dia kesehatan, harta datang dari Allah SWT, bukan karena dia. Bukan karena makanannya dia, bukan karena apapun yang dia lakukan. Oh, karena saya rajin olahraga. Itu iya, tapi karena perkenan daripada Allah SWT. Allah yang berikan. Itu keyakinan dia dalam hati. Yang kedua adalah asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Kalau Allah berikan kepada dia kesehatan, syukur dia adalah dia manfaatkan kesehatan itu dengan baik untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dia gunakan kesehatan itu untuk bagaimana bisa membantu hamba-hamba Allah SWT. Itu tanda bersyukur dan kesehatannya dia. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap persendian anak cucu Adam ini, setiap hari yang di dalamnya matahari itu terbit, harus ada sedekahnya untuk setiap persendian. Ini persendian satu jari kita juga ada berapa nih? 1, 2, 3. Hanya satu jari kita saja ada 3 persendian. Kata Rasulullah, setiap persendian itu seharusnya ada sedekahnya. Nah, kemudian Rasulullah jelaskan sedekahnya seperti apa. Engkau bantu seseorang untuk naik ke atas kudanya, itu adalah sedekah. Engkau bantu dia untuk mengangkatkan bebannya ke atas kudanya, itu adalah sedekah. Engkau menolong saudaramu adalah sedekah. Engkau tersenyum pada saudaramu adalah sedekah. Dan semua itu cukup dengan 2 rakaat salat duha, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya kita kurang-kurang dalam masalah membantu, dalam masalah sedekah-sedekah yang real, maka jangan sampai lalai sholat duha. Nah, itu sholat duha itu bukan untuk mencari rezeki. Sholat duha itu adalah untuk membayar sedekah kita yang tidak bisa kita tunaikan. Seharusnya kita tunaikan dengan harta, kita tunaikan dengan berbagai macam kebaikan. Nah, kalau seandainya pada hari itu kita nggak sanggup, maka minimal dengan sholat duha. Orang banyak salah dikatakan sholat duha itu adalah hanyalah untuk mencari rezeki supaya kaya dunia ini kan itu kadang-kadang bikin kita tertipu. Nah, makanya saya kajian Al-Quran ini membuat kita ini semakin sadar lah, supaya kita semakin tahu dunia ini untuk apa. Nah,
Kemudian barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, sesungguhnya bukan untuk Allah SWT, bukan untuk Rasulullah SAW, tapi untuk diri kita sendiri. Yang harus kita selamatkan dari diri kita sendiri.